Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas satu smartphone yaitu Tecno Spark 8C. Seperti biasa nih, tiada pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa juga mengaktifkan bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Tecno Spark 8C hadir di harga 1 jutaan. Tapi nih ya, keunggulan yang dibawa buat saya sih ini bisa kategori wah ya. Kayaknya sih belum ada smartphone yang melakukan seperti ini, yaitu dimana dia membawa RAM 7GB ya, dengan catatannya itu RAM utamanya 4GB dan melalui teknologi memory fusion bisa menambah RAM lagi 1 hingga 3GB. Kehadiran RAM yang besar jelas ini memberikan keuntungan pada sebuah smartphone sehingga memberikan ruang lega. Jadi tidak akan takut kalau menginstal banyak aplikasi, khususnya misalkan aplikasi-aplikasi sosial media ataupun game. Saya sih udah pernah install game di smartphone ini, ada 1, 2, 3, 4, 6 game langsung. Di sini juga masih ada dan sudah saya tes gaming test di smartphone ini. Kalian bisa cek videonya, ada di akhir video, nanti saya kasih ya, atau linknya ada di kolom komentar. Lalu agar performa smartphone 1 jutaan ini lebih mantap lagi, Tecno Spark 8C disematkan chipset Uni SoC T606 sehingga memberikan performa tadi saya bilang layaknya smartphone 1 jutaan. Buka aplikasi sosmed lancar, diajak main game masih nyaman dimainkan dengan pengaturan grafik yang standar aja ya, atau ya di bawahnya aja. Misalnya nih, saat saya main game Mobile Legends sebenarnya bisa dimainkan pada pengaturan refresh rate high, grafiknya ultra. Tapi saran saya supaya pengalaman game lebih nyaman, gunakan saja refresh rate-nya rendah dan grafiknya medium ataupun high. Seperti saya bilang tadi, untuk game-game lainnya ya jujur nggak ada yang saya keluhkan karena saya sudah coba bermain game di smartphone ini ya. Ada 6 game. Di sini ada Mobile Legends, Apex Legends, Clash Royale, Asphalt 9, Call of Duty, dan PES 2021 di sini. Bukan 2022. Ya, itu game yang saya install dan semuanya bisa dimainkan di Tecno Spark 8C. Buat saya sih itu suatu hal yang bagus ya untuk smartphone di harga 1 jutaan. Untuk memberikan ruang penyimpanan yang terbilang lega, smartphone ini sudah dibekali internal storage 64GB. Buat saya sih itu sudah lebih dari cukup. Kalau internal storage sebesar itu pun untuk kebutuhanmu masih kurang ya, tinggal tambahkan saja micro SD. Tenang aja kok, ketika kamu memasangkan micro SD, kamu juga bisa memasangkan 2 nano SIM card bersamaan. Karena SIM tray yang dibawa ini tersedia 3 slot. Di bagian software masih berjalan pada Android 11 dengan tampilan antarmuka iOS 7.6 yang membawa banyak fitur. Seperti contohnya itu ada Dark Theme dan iCare. Lalu ada juga Social Turbo yang lebih fokusnya itu ke WhatsApp. Melalui fitur tersebut kamu bisa menyimpan percakapan telepon di WhatsApp, terus mengaktifkan beauty saat melakukan video call, membaca pesan tanpa diketahui pengirim pesan, bisa juga menyimpan status WhatsApp teman berupa gambar hingga membuat stiker sendiri. Tidak lupa juga fitur gestur tetap tersedia. Di bagian depan, kehadiran layar seluas 6,6 inch memberikan tampilan itu ya terlihat lapang. Walau resolusi layar hanya HD+ dan panel yang digunakan itu IPS LCD, kenyamanan dari sisi visual masih bisa saya rasakan karena tampilannya itu masih terlihat cukup tajam dengan warna yang tidak terlihat pucat. Untuk perlindungan kaca, sampai saat ini saya belum dapat infonya menggunakan pelindung kaca apa. Tapi supaya lebih aman ya buat kamu yang beli smartphone ini, langsung saja pasangkan screen guard yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Pindah ke bagian belakang, Tecno Spark 8C membawa desain back cover ya buat saya sih ini terlihat berbeda ya untuk smartphone di harga 1 jutaan.
Ini berkat karena aksen di sisi kanannya itu dengan tulisan Stop at Nothing ditemani tulisan Technospark. Finishing Dove yang disematkan memang masih bisa sih meninggalkan noda sidik jari, tapi tidak seagresif back cover dengan finishing glossy. Pojok kiri atas terdapat kotak besar dengan 2 ton warna hitam. Pada kotak tersebut akan menemukan sensor pemindai sidik jari yang berfungsi membuka kunci layar. Ternyata ya, sensor tersebut memberikan baca yang terbilang akurat dengan respon yang cepat. Sama halnya sensor pemindai wajah melalui kamera depan beresolusi 8 megapiksel pada kondisi cahaya terang. Selain itu, pada kotak besar terdapat hanya 2 kamera saja, bukan 3 ya, karena lingkaran yang di bawah itu bertulisan AI. Tidak lupa juga ada LED flash bersamaan dengan tulisan dual kamera. Lensa utama beresolusi 13 megapiksel, bukan lensanya itu f1.8, sementara lensa satunya itu QVGA, di mana sampai sekarang saya belum menemukan fungsinya untuk apa. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 8 megapiksel. Di samping kiri kamera depan itu terdapat LED flash yang berguna untuk memberikan cahaya ketika melakukan foto menggunakan kamera depan pada kondisi minim cahaya. Menu-menu pada kamera terbilang standar aja sih, begitu juga terkait hasil fotonya. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Technospark 8C ya. Resolusinya mentok hanya di Full HD saja. Kekurangan buat saya ya, kekurangan dari perekaman videonya ini, fokusnya itu suka kayak nggak stabil lah ya. Maka dari itu tadi ya, sebelum saya merekam video, saya atur fokusnya pada tulisan Taman Indonesia Kaya dengan menekan pada layar ya. Jadi ya, tujuannya supaya fokusnya itu intinya biar fokusnya itu konsisten. Aduh, kok jadi belibet saya. Sorry ya. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya ya, sama seperti kamera belakang, resolusi maksimalnya itu Full HD. Saya nggak tahu juga ya, tadi kalau saya lihat sebelum merekam itu tidak ada filter ataupun efek beauty pada perekaman video. Terus juga tadi keunggulan dari Technospark 8C ini tersedianya yang namanya LED flash ya. Jadi ketika kamu ingin merekam video, maksudnya LED flash pada kamera depan ya, merekam video pada kondisi malam hari ataupun cahayanya kurang, begitu juga foto, yaitu LED flash yang disematkan benar-benar ya bisa membantulah agar menghasilkan kualitas foto ataupun video lebih terang. Untuk memberikan pengalaman lebih lama saat menggunakan smartphone ini, Technospark 8C dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Jujur, untuk daya tahannya ini benar-benar sangat bisa diandalkan. Penggunaan saya nih ya, dengan diselingi seringnya sih bermain game Mobile Legends hingga 1-2 jam, itu bisa tembus 7 jam dan 8,5 jam. Ini sih ya sangat benar-benar bisa diandalkan. Sementara untuk pengisian baterainya itu memang sudah fast charging, tapi sebatas 10 watt saja. Jadi membutuhkan waktu sekitar 3 jam mengisi kapasitas baterai dari 3 hingga 100% pada kondisi mode pesawat aktif dan tingkatan brightness saya buat mentok ke kiri. Sekarang masuk kesimpulan. Menurut saya nih ya, setelah menggunakan smartphone ini kisaran 1 minggu, buat saya sih
performa yang di bawah Tecno Spark 8C ya, sudah selayaknya smartphone di atas 1 jutaan. Tapi ya seperti saya bilang di awal tadi, keunggulan utama dari smartphone ini bisa menambahkan RAM sebanyak 3 GB dengan meminjam dari internal storage melalui teknologi mereka Memory Fusion. Saya rasa sih ya teknologi tersebut belum banyak digunakan oleh brand-brand lain untuk smartphone mereka di kelas yang sama. Kalau menurut kamu bagaimana? Boleh untuk share pada kolom komentar di bawah. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.